Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Husna TV Indonesia di mana saja Anda berada, senang sekali kembali menemui Anda. Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami ingin berbicara tentang masjid, bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi peran dan fungsinya masih bisa ditingkatkan. Dan bagaimana peran masjid? Saya sudah bersama dengan Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Dr. Haji Rahmat Hidayat. Apa kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah baik, Mas Kamil. Ya, saya pertama mengucapkan selamat karena menjadi pengurus baru di Dewan Masjid Indonesia sebagai Sekretariat Jenderal Sekjen. Mudah-mudahan kepengurusan baru ini peran DMI ke depan juga terus bisa meningkatkan marwah maupun juga bisa meningkatkan kualitas kepengurusan terutama Dewan Kesejahteraan Masjid DKM masjid yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ternyata pertumbuhan masjid saat ini cukup menggembirakan ya. Sudah hampir 900.000 masjid di tanah air. Nah, kira-kira bagaimana ya Dewan Masjid Indonesia bisa mendorong masjid-masjid ini supaya perannya bukan hanya sekedar syiar dakwah atau tempat ibadah saja. Mungkin peran-peran lain mungkin bisa digeliatkan. Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia? Ya, sebelumnya saya menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwa sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ya, man amana billahi wal yawmil akhir adalah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu insyaallah para pengurus yang duduk di DMI dan di luar DMI yang memang punya niat inisiatif untuk memakmurkan masjid, insyaallah termasuk golongan hamba Allah yang beriman dan percaya kepada hari akhir. Terkait dengan apa yang disampaikan Mas Kamil ya, bahwa sungguhnya fungsi masjid itu luar biasa ya. Tidak sekedar tempat beribadah, tapi kalau merujuk kepada sejarah, fungsi masjid pada zaman Nabi itu bahkan ada 12 fungsi masjid ya. Yang pertama dan utama memang adalah sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sesuai dengan mana masjid adalah tempat kita untuk bersujud ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar fungsi utama tadi ada fungsi-fungsi lain yang juga sangat penting ya, adalah fungsi sebagai tempat pendidikan ya, tarbiyah ya. Kita tahu misalnya betapa masjid adalah tempat belajar pertama dan utama sebelum ke lembaga pendidikan formal, ke sistem kelas, terutama kalau di desa-desa ya kan. Ya sebelum ke sekolah anak-anak pergi ke langgar, ke musola ya, ngaji. Di lingkungan masyarakat modern juga ya, anak-anak pergi ke masjid ya kan, belajar agama, belajar Al-Qur'an. Bahkan ya fungsi masjid ya sebagai lembaga pendidikan itu tidak terbatas oleh umur ya, dibandingkan dengan sistem klasikal ya kan.
Jadi untuk seluruh umur ya, dari anak kecil ya sampai usia lanjut, orang pergi ke masjid belajar agama, belajar Al-Quran ya, dan belajar hal-hal lain banyak dilakukan oleh di masjid. Sehingga fungsi masjid adalah salah satunya antara lain adalah sebagai memiliki fungsi pendidikan. Termasuk juga yang lekat dengan pendidikan adalah fungsi pendidikan dan pelatihan ya. Bagaimana melatih masyarakat untuk berdakwah ya, belajar retorika, termasuk juga manajemen keumatan bisa dilakukan di masjid. Masjid juga ya sebagai sarana bagaimana menjaga kesehatan, sehingga kemudian banyak masjid-masjid ya dengan demikian ya memiliki klinik kesehatan. Betul. Ya, karena memang orang merasa nyaman pergi ke masjid ya. Kemudian juga fungsi lain dari masjid adalah tempat berkumpul ya. Salah satu tempat berkumpul paling nyaman itu di masjid ya. Kita tahu misalnya melihat fenomena di pusat-pusat perbelanjaan modern ya. Pusat-pusat perbelanjaan modern itu yang ramai adalah kalau punya masjid besar dan bagus gitu. Sehingga kemudian orang banyak sekali berjanjian, ayo nanti kita ketemu di masjid pada saat sholat gitu ya kan. Dan kemudian sekarang banyak masjid ya yang dilengkapi oleh ruang pertemuan, aula ya, sehingga kemudian membentuk budaya baru ya, yaitu misalnya pernikahan yang dilaksanakan di masjid ya, akad nikahnya di masjid, kemudian resepsinya di aula ya. Itu fungsi-fungsi lain dari masjid yang sangat berkembang. Dan kemudian fungsi lain dari masjid itu yang sekarang juga sangat berkembang adalah fungsi ekonomi ya. Masjid menjadi tempat untuk pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi masyarakat. Jadi di samping kita harus memakmurkan masjid, bagaimana masjid berperan memakmurkan jamaahnya ya. Sehingga kemudian banyak masjid yang memiliki unit-unit ekonomi ya, seperti BMT, lembaga LAZ ya, LAZWAF ya, termasuk juga misalnya ada koperasi syariah ya. Dan masjid banyak yang menyediakan kebutuhan masyarakat sekitarnya, terutama sembako, beras dan lain-lain. Termasuk juga ada warung-warung ya kecil ya di masjid ya. Kita bisa melihat misalnya betapa masjid menjadi agents of economic growth masyarakat sekitarnya, terutama masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Itu kan pertumbuhan ekonomi di daerah Ampel itu di-drive oleh masjid, wisata rohani ya. Termasuk juga di Demak, Kudus ya, di Banten, dan banyak masjid-masjid di wilayah-wilayah lain ya, Masjid Joko Karian di Jogja ya, Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro, Masjid Al-Ittihad di Tebet ya, bisa mendrive ya aspek ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah ini begini Ustadz, memang di zaman Rasulullah itu kan ada 11 fungsi masjid itu ya, 12 sampai 12 ya. Nah barangkali sekarang yang menjadi tantangan terutama bagi pengurus masjid atau Dewan DKM Masjid ya, Dewan Kemakmuran Masjid, selama ini memang tidak bisa mengoptimalkan 12 fungsi itu. Bahkan yang masih tradisional saja itu kan masih syiar dakwanya menjadi tempat tempat ibadah gitu. Dan dakwah. Nah, bagaimana ya supaya bisa mengakselerasi pengurus ini supaya memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih tadi, sehingga fungsi dan peran masjid bisa ditingkatkan. Nah, DMI arahnya kemana ini kira-kira? Iya, kita kan DMI ini akan mengakselerasi lah kapasitas dan kemampuan manajemen pengurus masjid ya di seluruh Indonesia ya, sehingga kemudian
dengan peningkatan kapasitas manajemen atau pengelolaan masjid ya, mereka semakin terbuka bahwa fungsi masjid tidak sesederhana ini loh. Ternyata fungsinya luar biasa dahsyat, sehingga kemudian masjid ya bisa memiliki peran yang sangat baik di dalam meningkatkan kualitas umat ya. Termasuk juga bagaimana masjid misalnya menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuh kembangnya anak-anak ya. Kembali bersama kami Husna TV Indonesia, sahabat Husna TV Indonesia. Kami akan melanjutkan bincang santai kita dengan Sekjen Dewan Masjid Indonesia, Ustadz Dr. Haji Rahmat Hidayat. Kita tadi sempat membahas tentang ekonomi kerakyatan, Ustadz, yang berbasis masjid. Berbasis masjid. Tidak mudah memang untuk dilaksanakan ya. Tapi sudah ada beberapa masjid yang mampu melakukan ini. Nah, bagaimana untuk mentransfer ilmunya supaya masjid-masjid ini sebenarnya mungkin bisa juga dilakukan oleh masjid-masjid yang lain. Tapi kenapa kok lambat? Kayaknya susah banget gitu loh. Nah, apa kira-kira yang menjadi penyebab utamanya ini kira-kira menurut inventarisasi dari DMI pusat? Ya, oke. Bagus sekali ya. Keinginan DMI ya, bagaimana mentransformasi ya masjid ini, fungsi-fungsi masjid, sehingga masjid ya bisa punya peran di dalam meningkatkan kesejahteraan umat ya. Tentu salah satunya adalah melalui peningkatan peran masjid di dalam peningkatan kapasitas ekonomi umat lah, terutama jamaahnya ya. Kita bisa sudah ada banyak contoh ya masjid-masjid yang bisa melakukan itu ya. Memang tidak mudah, tapi kita harus berani memulai dan harus memulai begitu. Sebab kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi ya? Jadi perlu memang keberanian dan harus dicoba dilakukan ya. Bahwa kemudian itu sulit kan soal lain ya. Tapi tergantung pada niat. Karena apa? Biqadri ma tata'annana la matamana. Kami kata Allah ya tergantung daripada niat ya. Jadi manjadda wajada peribahasa. Kalau kita ikhtiar insyaallah ada jalan untuk ke sana. Jadi tinggal kemauan ya, kemudian niat yang kuat, kemauan untuk belajar ya. Jangan bilang ini sulit, harus dicoba dan harus dilaksanakan. Insya Allah selalu ada jalan untuk menuju ke arah kebaikan. Dan dengan apa? Karena sudah ada banyak contoh begitu ya kan. Barangkali mungkin nanti dipetakan ya, mungkin basisnya adalah apa kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu. Dari mulai hal-hal yang kecil ya insya Allah nanti akan menjadi besar. Ini ada juga pertanyaan dari pengurus Dewan Masjid Indonesia di level kabupaten atau kota atau provinsi, bahwa sampai saat ini dukungan dari pemerintah itu masih belum banyak ya, anggaran yang diberikan kepada DMI. Mungkin DPP DMI ini punya langkah-langkah strategis supaya pemerintah kota atau pemerintah daerah itu bisa memberikan dukungan hibah atau pendanaan untuk operasional pengurus DMI di tingkat kabupaten, kota, bahkan ke tingkat kecamatan. Ya,
Jadi ini barangkali mungkin menjemput bola lah. Seperti MUI, seperti organisasi kemasyarakatan yang lain kan dapat tuh, Ustaz. Dari MUI dapat tapi kecil NU juga, gitu kan, NU sampai kecil, di daerah juga ada. Jadi begini ya, dana itu kan sebenarnya ada, tapi bagaimana cara menjemputnya dengan program-program yang baik. Oleh karena itu barangkali mungkin dalam konteks ini bagaimana masing-masing pengurus dewan masjid di seluruh tingkatan ya membuat program yang baik, dan kemudian program itu disampaikan ya, silaturahim kepada pimpinan ya daerah di semua tingkatan ya, sehingga kemudian akan bisa mendapatkan dukungan. Karena Pemda ya, termasuk kalau di DMI pusat, perlu keyakinan juga bahwa program ini bagus, betul-betul bagus, bermanfaat. Dan sebenarnya juga dana-dana di masyarakat itu cukup banyak ya, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan dengan sumber-sumber pendanaan melalui program-program yang sangat baik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Insyaallah inna ma'al usri yusran, bahwa di balik kesulitan insyaallah akan banyak kemudahan. Ya, memang ada beberapa kota atau pemerintah daerah yang sudah memberikan dana rutin ya, bahkan sudah dianggarkan tiap tahun di APBD itu di beberapa kota, bahkan mungkin Jakarta juga sudah mulai seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa kota begitu pengurusnya menanyakan kepada pemerintah daerah, wah ini belum ada peraturan walinya, belum ada peraturannya, sehingga mereka belum bisa mengeluarkan dana atau menganggarkan tiap tahun. Jadi yang ada memang setiap usulan mungkin keluar gitu. Artinya yang kami maksud adalah rutin sudah dianggarkan gitu Ustaz. Setiap tahun oleh APBD gitu loh, untuk DMI, MUI, NU, organisasi kemasyarakatan lainnya seperti itu. Iya, tentu harapan kami ya ada dukungan lah dari DPP DMI ya, Pemda ya di seluruh wilayah Indonesia ya, bukan saja untuk DMI tapi juga ormas-ormas Islam yang lain, karena kalau saja nanti hanya DMI yang dapat, nanti yang lain bikin ini ya. Artinya setiap ikhtiar kebaikan ya kami berharap bisa disupport lah. Toh ini manfaatnya juga kembali kepada masyarakat. Misalnya yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid itu kan bukan untuk DMI, bukan untuk NU, bukan untuk Muhammadiyah, tapi untuk masyarakat ya. Melalui apa? Wasilah ya. Organisasi itu ya sebagai tujuan antara ya. Ultimate goalnya adalah bagaimana bermanfaat kepada masyarakat. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi ormas itu adalah juga ya membantu program pemerintah. Ya, baik Ustadz, kembali lagi ke masalah pemberdayaan ekonomi tadi, bahwa ternyata memang masjid kalau bisa mampu melakukan pemberdayaan ekonomi umat, manfaatnya itu kan luar biasa bagi kesejahteraan umat. Nah, ini sebelum melangkah ke situ ada pertanyaan nih. Ada masjid yang tidak berkembang karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat gitu loh. Padahal manfaatnya luar biasa. Kalau masih melihat masyarakat yang tidak peduli terhadap masjid yang ada di sekitarnya, sebutkan dulu ayatnya apa ini. Orang-orang kalau misalkan nggak peduli, ada masjid di daerahnya, tapi dia tidak mendukung, tidak memakmurkan masjidnya, malah kadang menghalang-halangi. Padahal juga umat Muslim gitu. Ini kira-kira bagaimana Ustaz? Ya. Jadi kan begini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan, jalan kebaikan. Ke masjid itu kan jalan kebaikan. Bil hikmah dengan cara baik ya. Dengan cara yang bijaksana, wise ya. Barangkali mungkin sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ya. Karena itu disinilah penting ya, fungsi dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek ya.
membina bukan menghina ya. Karena itu kalaupun masyarakat ya belum mau ya, tetap aja dirangkul mereka, jangan dipukul gitu. Disitulah justru itu lahan dakwah ya bagi para dai, para asatidah dan juga tentunya para pengurus DKM dimanapun mereka berada. Jadi mungkin karena mereka nggak tahu bahwa program itu bermanfaat untuk mereka. Di sinilah fungsi pemahaman, memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Oleh karena itu ya jangan bosan gitu ya. Jangan bersilaturahim untuk menyampaikan kebaikan itu ya Ustaz ya. Memang harus sabar, dakwah itu harus sabar. Wasta'inu bis-sabri. Minta tolonglah kalian kepada Allah itu dengan sabar. Wassalat dan doa. Dan saya lebih dari yakin kalau mereka itu tahu apa manfaatnya di masjid, insya Allah mereka akan mau ke masjid. Karena kan begini ya, masjid itu adalah tempat di mana nama Allah sering disebut. Ya. Dan kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, katailah bahwa dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah menjadi tenang. Jadi masjid menjadi salah satu tempat untuk mencari ketenangan dalam arti yang sebenarnya. Banyak contoh orang yang susah tidur di rumah, bawa ke masjid gampang tidur. Terutama ketika khotib naik mimbar, ketika hari Jumat itu tetap jadi dari situ saja orang itu akan pasti senang ke masjid. Oleh karena itu kalau ada orang yang belum mau, mungkin karena mereka belum tahu, belum paham. Oleh karena itu ajaklah mereka. Itu bagian daripada lahan dakwah. Rangkul mereka, jangan dipukul ya. Betul. Apalagi dicaci maki, dicela dan lain-lain. Di samping itu ada kiat khusus nggak bagi remaja-remaja kita ya, supaya mereka itu senang berada di masjid? Karena kalau saya lihat, mohon maaf, hampir sebagian besar pengurus masjid itu sudah sepuh, sudah di usia lanjut, tidak muda lagi gitu loh. Nah, gimana tipsnya supaya bisa pemuda atau remaja masjid itu bisa aktif di masjid sebagai kaderisasi ke depannya? Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah Nabi ya, bagaimana Nabi disupport oleh figur-figur luar biasa ya. Ada Abu Bakar ya, yang senior dengan tingkat wisdom yang tinggi ya. Tentu fungsi Abu Bakar mengajak para senior itu ya, karena secara secara intelektualitas ya, secara passion ya, itu akan lebih nyambung ya, emosional ya. Ada figur Sayyidina Umar yang gagah berani ya, jadi mereka menghadapi jawara itu. Ada figur Sayyidina Utsman, entrepreneur, pengusaha ya, lalu menghadapi ya, menghubungi orang-orang yang punya kapasitas yang sama. Karena kalau dakwah tidak ditopang ya pemilik dana kan juga susah, nggak kuat. Betul. Ada figur Sayyidina Ali, pemuda yang cerdas, itu untuk mendekati anak muda. Ya. Nabi, kata Nabi, khatibun nas bi qudri unqulihim, ajaklah mereka dengan kadar intelektualitas mereka. Jadi kalau misalnya ingin mengajak anak-anak, cari figur anak-anak, yaitu yang tadi kembali syabun nasafi ibadatillah, anak-anak yang dekat ya, tumbuh ibadah kepada Allah. Oleh karena itu ya, mereka jangan teralinasi dari background usianya ya. Oleh karena itu cari program-program yang memang inline dengan usia mereka. Tinggal bagaimana diisi dengan nilai-nilai agama. Sebagaimana dakwah para wali songo ya kan. Ya, apa kesukaan umat masa itu? Tinggal diislamisasi ya. Demikian pula bagaimana membuat program-program masjid ya yang bisa menyentuh sesuai dengan kejiwaan mereka.
tinggal dimasukkan unsur-unsur nilai agama di situ, diislamisasi ya. Sehingga kemudian ya dapat passionnya, anak-anak tuh senang ya, dan kemudian kalau sudah senang, subhanallah, apapun mereka itu siap menerima dakwah. Tapi kalau misalnya dari awal mereka sudah against ya, itu susah. Jadi dibuat senang dulu. Oleh karena itu maka kemudian dakwah itu ya, kalau dilihat fungsi marketing, know your product. Ketahuilah apa yang produk kamu. Nah, harus menggunakan bahasa-bahasa dakwah, bahasa-bahasa marketing juga yang sesuai ya, yaitu kembali lagi kepada Nabi, khatibun nas biqadri uqulihim. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berbincang santai dengan Sekjen DPP DMI Dr. Haji Rahmat Hidayat. Semoga ini bermanfaat bagi kita, terutama sahabat Husna TV Indonesia, tentang masjid, bahwa peran masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi ada peran-peran yang lain yang harus ditingkatkan oleh pengurus masjid. Tadi sempat kita bahas, mudah-mudahan sejenak apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.